Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih membahas mengenai keluarga berencana ini dan masih bersama dengan Mbak Elsie di sini. Nah, Mbak Elsie, tadi kan sempat dibahas sebelum menikah itu yang salah satu yang harus dipersiapkan adalah umur. Ya. Umur dan pertimbangannya apakah lelakinya sudah bekerja dan tubuh seorang wanitanya juga sudah kuat untuk hamil seperti itu. Nah, ada lagi nggak Mbak yang harus menjadi pertimbangan yang harus disiapkan sebelum menikah? Ya. Jadi yang kedua itu fisiknya, fisik. Jadi kalau secara singkatnya aja ya, kita kalau sebelum menikah itu kan ada tim TPK ya yang mendampingi. Nah di situ tim TPK itu akan menganjurkan pemeriksaan kesehatan dulu. Nah pemeriksaan kesehatan itu akan diukur macam-macam ya, ada lila, lengkar lengan gitu, berat badan, tinggi badan, itu akan disesuaikan, akan diukur secara sistem. Ketika lilanya itu kurang dari 23,5, nah maka itu menjadi perhatian. Jadi kesehatan itu perlu diperhatikan. Kalau lilanya kecil, badannya kecil, beratnya kecil, maka nanti kalau dia hamil nanti akan kurang sehat gitu. Dia akan membawa kemungkinan atau potensi anak yang beresiko stunting. Oh, Itu. Kenapa tadi usianya tadi itu pada akhirnya. Jadi kalau kita bicara tadi tentang panggul. Nah, pada saat hamil kalau usia di bawah 18 tahun itu kan panggulnya belum tumbuh secara sempurna, ya kan. Di usia di bawah 18 tahun itu semua organ tubuh itu sedang dimatangkan kan, seperti itu. Sehingga ketika dia hamil belum saatnya, maka ada potensi-potensi ke depannya yang tidak diharapkan. Misal tadi ya, berat badan bayi lahir rendah. Kemudian ketika dia berat badan bayi lahir rendah, kemudian dia beresiko stunting, kemudian berpotensi kematian baik ibu dan bayi, berpotensi juga darah preeklamsia, banyak kondisi-kondisi kesehatan yang dimungkinkan ketika menikah itu dalam kondisi tubuh yang tidak memenuhi standar kesehatan dan juga usia seperti itu. Artinya kalaupun usianya sudah 21 tahun nih Mbak, cuma fisiknya belum sesuai dengan ukuran yang seharusnya, itu juga belum bisa Mbak? Belum dianjurkan atau? Belum dianjurkan. Kalau belum bisa kita nggak bisa ngomong ya. Betul. Karena itu haknya mereka untuk menikah, tapi belum dianjurkan gitu. Jadi di tim pendamping keluarga itu kan salah satu perpanjangan tangan kami tadi, itu akan mengevaluasi selama 3 bulan. Jadi sebaiknya kalau ada yang mau menikah ya, sebaiknya itu sudah lapor kepada tim pendamping keluarga di desa atau kelurahannya minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan sebelum menikah. Jadi diperiksa kesehatannya dulu. Ketika ditemukan kondisi tubuh yang belum layak untuk nanti hamil setelah menikah, maka nanti kan ada anjuran-anjuran dari bidannya, tim kesehatannya. Nanti konsumsi ini ya, biar beratnya naik, lingkar lengannya memenuhi minimal standar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi berarti itu pentingnya lapor dan persiapan itu semua ya. Jadi nanti sudah lapor, nanti masuk ke dalam aplikasi namanya elektronik siap nikah siap hamil atau LCMIL. Nah nanti pemeriksaan kesehatan yang diperiksakan ke bidan ataupun juga puskesmas terdekat itu akan dimasukkan di sana. Angka-angkanya sistemnya akan menilai beresiko stunting atau tidak. Nanti kemudian apa yang perlu diperbaiki, sistem akan menilai. Maka nanti tim pendamping keluarga yang akan melakukan edukasi, atau bila perlu memang butuh rujukan gitu. Nanti selama 3 bulan akan dievaluasi. Nah diharapkan sebelum menikah dalam 3 bulan ini dia kondisinya sudah mulai membaik dan bisa menikah. Seperti itu. Itu yang kedua ya, masalah fisik. Tentang fisiknya, ada lagi nggak Mbak persiapannya? Tadi mohon maaf, yang LCMIL tadi tidak hanya yang perempuan ya, ini kayaknya perempuan aja gitu kan ya. Laki-laki juga harus. Yang laki-laki juga. Jadi kalau nanti mereka akan diminta juga untuk melakukan inputan tentang data-data diri, tentang kondisi, dan harus menjawab dengan jujur. Dipastikan kalau si calon bapak ini, si calon catin laki-laki ini merokok, maka itu beresiko stunting. Oh, bahkan merokok beresiko stunting terhadap
janin nanti. Janin nanti. Ya terhadap orang di sekitar juga akan membahayakan Iya, kan. betul. Jadi kan kalau orang hamil diupayakan jangan sampai di rumah ada yang merokok. Kalaupun memang terpaksa si bapaknya itu merokok, nggak bisa lepas ya dikurangi. Dan jangan merokok di rumah gitu kan. Merokok pun paling tidak tuh minimal jaraknya 10 meter gitu-gitu. Kalau balik ke rumah harus cuci-cuci. Pokoknya itu kenapa kemudian ketika catin itu merokok, dia akan ternilai bahwa ini akan beresiko stunting. Gitu. Jadi harus berhenti dulu atau harus melihat tempatnya? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih dijawab jujur. Ya memang diharapkan jujur sehingga nanti. Pokoknya nanti kan malah bohong-bohong. Iya, tetap dijawab jujur. Merokok ya nggak apa-apa. Nanti dinilai tetap beresiko stunting. Yang penting data-data dari catin ini sudah masuk di aplikasi. Ketika data itu masuk, nanti kan kelihatan database-nya dari tim TPK, mana-mana saja yang perlu pendampingan. Oh, yang ini misalnya ya tadi ya, dia terpaksa menikah di bawah usia. Ya kan? Oh, berarti ini nanti pendampingannya harus ekstra nih. Oh, si bapak ini merokok. Oh, berarti ke depannya, karena kan kita nggak bisa melarang menikah ya. Betul. Yang penting data-data itu masuk sehingga tim pendamping keluarga tadi bisa mendampingi setelahnya. Gitu, seperti itu. Jadi tetap tidak luput dari pantauan. Betul, seperti itu ya. betul. Namanya kan orang kan kita nggak bisa ngatur hidup orang ya, gitu kan. Nggak bisa langsung say no Iya, gitu ya. berarti merokok gitu. Emang siapa lo gitu Iya, kan, betul. gitu. Jadi memang banyak ya persiapannya, Pak. Nggak langsung ujuk-ujuk, Ya. langsung sah gitu, enggak Benar. gitu ya. Dan setelah itu pun banyak juga lagi. Nah, Mbak sendiri kalau selama penjuluhan nih, ada nggak sih pengalaman yang unik, yang lucu kayak gitu? Pengalaman yang unik ada satu yang tidak terlupakan sampai saat ini. Jadi pada saat itu saya kunjungan di Posyandu. Waktu itu saya masih tugas di Tabapenanjung pada saat itu. Di salah satu Posyandu itu ada kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil, Bu Milnya masih muda. Kami memang kalau ada ibu hamil, kami melakukan edukasi untuk mengajarkan kepada ibu hamil mempersiapkan KB-nya apa nih setelah melahirkan gitu. Jadi sudah nih lewat satu orang, ibu nanti pakai MKJP ya, metode jangka panjang ya, jangan jangka pendek. Udah beralih lagi bu, nanti bapaknya kalau memang si ibunya nggak cocok. Oh ya. Nah yang terakhir nih masih muda nih, hamilnya sekitar 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan atau 6 bulan seperti itu, masih muda. Tuh langsung saya edukasi, dia diam aja gitu. Adek udah dipikirkan belum mau KB apa gitu, dia diam gitu kan. Tiba-tiba teman bidan atau kader pada saat itu bisikin ke saya, Mbak nggak usah disuruh ber-KB. Lah kenapa? Dia tidak punya suami lagi. Jadi dalam kondisi hamil suaminya udah bukan meninggal ya, tetapi sudah pergi, sudah gone. Iya pergi gitu, entah dalam kondisi cerai atau tidak, tapi sudah nggak. Kalau nggak salah itu dia sudah menikah lagi si laki-laki. Jadi yang aku bikin miris pertama, ya Allah kok sedih banget ya gitu. Aku jadi dia udah sedih, aku tambahin lagi dengan pertanyaan ber-KB gitu kan. Jadi ternyata si anak ini itu menikah dalam kondisi sudah dapat rezeki, ya kan seperti itu. Karena pergaulan yang kurang baik tadi. Kemudian kedua orang tuanya sudah nggak ada. Kedua orang tua sudah nggak ada, tinggal sama nenek. Nah nenek punya penghasilan ya ada, kadang enggak gitu kan, karena sudah tua kan. Sehingga memang hidupnya itu dalam kondisi pas-pasan, ekonominya sulit. Kemudian dia juga masih kecil, masih remaja, masih di bawah usia seharusnya berarti? Iya, mungkin usia 15 atau 16 tahun kalau saya nggak salah, dan harus putus sekolah. Betul. Kemudian bisa dibayangkan dalam usia seperti itu tidak ada yang mendampingi, suami nggak ada, orang tua nggak ada. Saya yang udah usia tua aja masih manja gitu ya, mau butuh perlukan orang tua gitu ya, walaupun suami juga udah ada gitu kan. Jadi kehilangan orang-orang yang mendampingi. Nah kemudian dia juga belum tahu ya seperti apa mengasuh anak dengan baik, pola asuh, stimulasi yang dia harus diberikan seperti apa, makanannya seperti apa, ASI seperti apa. Belum lagi kalau dia stres, ibu-ibu itu kan kalau stres maka ASI akan susah keluarnya. Karena kan dia harus ada rasa bahagia, hormon endorfinnya tercipta, baru kemudian ASI-nya lancar. Jadi bisa dibayangkan seperti apa. Dan ternyata setelah melahirkan
datang lagi saya ke posyandu, walaupun ya tidak kurang-kurang lah ya teman-teman di sana itu melakukan edukasi, pendampingan, tapi kan tidak hanya dia yang didampingi. Dan setelah melahirkan saya datang lagi dan ternyata memang anaknya kemudian dirujuk karena beresiko stunting. Beresiko ya, kalau dikatakan stunting kita belum bisa dipastikan, tetapi memang karena indikator-indikatornya ya, misalnya panjang badannya, kemudian berat badannya tidak sesuai dengan usianya, motoriknya juga agak terlambat, sehingga itu kondisinya. Jadi benar-benar nggak terlupakan tuh, karena saya udah salah ucap gitu. Iya. Karena memang nggak tahu awalnya seperti apa. Benar. Gitu. Kalau nggak punya suami ngapain pakai KB kan gitu. Seperti itu kondisinya yang pernah saya temukan. Kalau bahagianya banyak, tapi yang tidak terlupakan adalah itu. Salah satu yang tidak terlupakan. Iya. Dan itu memang dari tempat posyandunya yang udah ada gitu ya, langsung puskesmasnya yang membekali. Gitu. Iya. Gitu. Kalau udah terindikasi nih gejala stunting. Nah itu ada pembekalan lebih lanjut lagi berarti Mbak? Iya, jadi ada edukasi yang dilakukan terus-menerus sehingga ada perbaikan baik dari pola asuh maupun juga gizinya. Kemudian juga kan sekarang seluruh lembaga itu punya andil untuk ikut serta dalam penurunan stunting, termasuk media massa kan. Ini menjadi salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, di desa pun itu ada dana desa yang dikhususkan untuk penanganan stunting. Seperti apa penanganannya itu balik lagi ke desa. Kalau yang saya tahu gitu, anjuran-anjuran yang kami berikan, memberikan makanan tambahan yang sudah dimasak, ada yang seperti itu. Jadi agar makanannya benar-benar dimakan. Kalau kadang-kadang kan kita dikasih telur dimakannya sekeluarga, langsung habis dong gitu kan. Ya. Jadi ada pola-pola seperti itu gitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan desa memberikan makanan tambahan, ataupun juga puskesmas juga ada makanan yang tambahan yang sudah masak. Bahkan itu diminta untuk divideokan biar benar-benar masuk, benar. Bahkan kalau di tempat-tempat tertentu tuh ada teman-teman KKN yang datang tuh. Nah, teman-teman KKN tuh yang kadang-kadang menyuapin anaknya gitu. Ada yang seperti itu. Saking kita pengen menurunkan angka stunting. Karena mirisnya Bengkulu malah melonjak di tahun ini ya. Kita begitu. Gitu. Dan itu butuh waktu berapa lama sih Mbak pembekalan untuk anak penderita stunting seperti itu? Kalau pendampingan itu sebenarnya 2 tahun pertama sampai 2 tahun. Setelah itu tetap diawasi, tetapi kita akan fokus ke yang balita ya, baduta, bawah bayi 2 tahun gitu. Nah, yang di atasnya itu tetap dimonitoring, tetap juga dikasih bantuan, tetapi memang fokusnya di bawah 2 tahun karena diharapkan setelah 2 tahun tuh nggak ada lagi gitu. Jadi membaik kondisinya seperti itu. Tapi itu bisa sembuh kan Pak? Bisa kembali normal? Iya, karena stunting itu kan sebenarnya bukan penyakit ya, kondisi gagal tumbuh kembang karena kekurangan energi kronik. Sebenarnya stunting itu kita katakan, kalau saya pribadi saya memandangnya stunting itu terlihat ketika kemudian di masa depan kecerdasannya tidak sesuai dengan usianya gitu, kemudian kompetisinya dengan orang-orang dari sumber dari kualitas sumber dayanya ini agak tidak bisa menyaingi seperti itu. Bisa dikatakan membaik kalau indikatornya tadi membaik, misalnya berat badannya naik, panjang tubuhnya sesuai usianya, itu salah satu indikatornya. Udah normal lagi. Iya, seperti itu. Karena makanya kemudian ada bahasa yang mengatakan bahwa beresiko stunting. Gitu. Jadi keluarga anaknya beresiko stunting. Ini kadang-kadang kita di tataran lapangan memang kadang-kadang ngomongnya anak stunting. Padahal kan stunting itu dikatakan ketika kondisinya memang sudah nyata nih. Oh, dia pertumbuhan motorik ininya agak kurang seperti itu. Tapi ketika kemudian masih level tinggi badan, berat badannya belum sesuai usia, nah itu kan masih bisa diperbaiki. Maka kita bahasakan saja anak keluarga dengan berisiko stunting. Bukan gitu. Stunting langsung. Iya, gitu, kalau bisa jadi lebih halus kan, gitu. Nah, nanti kita lanjutin lagi sekarang kita siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.